Misalkan ini ada klaim, ibu telah investasi begini, ini ada klaimnya sekian 50 juta atau sekian juta, nah itu nggak usah diambil. Ambil uang premi yang pernah kita bayar saja. Ya, monggo silakan. Iya, salah satu praktek yang dilarang di dalam Islam itu adalah bai'ul urbun. Nah Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il urbun. Rasulullah itu melarang praktek jual beli urbun. Apa itu urbun? Sistem jual beli dengan sistem DP yang disepakati apabila mereka membatalkan DP-nya hilang. Paham? Itu tidak boleh. Tapi sebagian ulama membolehkan mengambil DP apabila dengan catatan apabila pengusaha atau penjual tadi betul-betul mengalami kerugian real. Paham? Ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apabila seseorang betul-betul mengalami kerugian real, bukan kerugian perasaan, ya tidak. Saya kecewa ini, tanahku ras dombuk tuku kan gitu kan. Aku tiwas menjanjik ke bapak ibuku umroh, saya malu, maka DP-mu 50 juta hilang, tak nggo biaya kerugian perasaan ini nggak bisa. Betul-betul kerugian real atas pembatalan itu, sisanya wajib dikembalikan. Tapi fatwa beliau tidak berhenti di sini. Apabila dia mengalami kerugian, tetap mengembalikan itu lebih baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon silakan. Kalau sistem BPJS kayak gitu gimana nih? Karena ada usaha itu kan sekarang kan orang Indonesia itu kan sama pemerintah diharuskan BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan dan lain-lain kan. Kita saya menganukan pegawai saya itu iuran apa BPJS-nya itu kan kalau nggak salah 100 atau 100 berapa, terus nanti manfaatnya itu kita dapat lebih kayak gitu tuh ribet. Ya, pertama BPJS itu kan ada 3. Pertama, BPJS murni bantuan pemerintah, di mana ini untuk masyarakat miskin yang tidak mampu dan dia mendapatkan kartu itu free, betul-betul dia tidak membayar. Kalau bahasa dulu ya kartu Indonesia Sehat lah. Nah, maka sebagian ulama membolehkan karena mereka hakikatnya tidak membayar sama sekali. Ini adalah bantuan pemerintah untuk kesehatan mereka, silahkan. Tapi bagi mereka yang PNS, Polri, Mandiri, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Bagi mereka PNS, Polri, kemudian para tenaga kerja yang dipaksa dengan sistem asuransi BPJS, dipaksa ya, karena nggak mungkin pengusaha nggak mengikut sertakan anak buahnya BPJS bisa ditutup usahanya. Maka seperti ini dalam keadaan darurat. Hanya saja para ulama menyampaikan yang boleh kita ambil klaim dari hal tersebut itu adalah sejumlah premi yang pernah kita bayar saja. Misalkan saya PNS dipotong, misalkan saya bukan PNS tetapi contoh saja. Misalkan kita bayar tiap bulan 100.000 dipotong dari gaji kita, ternyata kita ikut BPJS sudah 30 tahun, ternyata sudah mengumpul di sana 36 juta, maka ketika terjadi klaim selama tidak lebih dari 36 juta dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau di atas klaim yang klaim itu di atas premi yang pernah kita bayarkan, maka itu riba, maka tidak boleh kita ambil. Ini fatwanya Syekh Utsaimin tentang masalah ini. Demikian ya. Wallahu taala alam. Jadi kita hanya menyampaikan saja ke tenaga kerja kita, aku bayar klaimmu sekian sekian, kamu sebetulnya kalau pengen keluar dari riba ya kamu ambil cuman sejumlah yang kami bayarkan di BPJS-nya. Kecuali sebagian ulama ada yang menyebutkan dalam keadaan dia itu betul-betul fakir miskin, nggak ada hal tersebut. Ini ada sebagian fatwa akan berbeda. Ya. Dimaafkan. Tapi wallahu taala a'lam bishawab. Terakhir ya.
Bentar, saya kok samar-samar. Saya takut jawab salah. Tadi gimana? PKK. Iya. Nabung. Dan praktek riba di sana. Pakai bunga. Iya. 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 Ya. Saya ikut PKK nabung ya. Kemudian ternyata di sana ada praktek ribanya, yaitu simpan pinjam dengan sistem bunga. Ustadz, ada bagi hasil. Saya terima, saya infakkan. Apakah saya termasuk praktek riba? Iya. Kenapa? Karena jenengan membiarkan modali para pengurus PKK untuk melakukan praktek riba. Seharusnya yang sempurna jenengan tidak ikut nabung. Saya yakin jenengan tidak akan diusir dari warga situ, saya yakin tidak. Ya. Paham? Mereka tidak punya kewenangan itu. Ya. Paling dicibir, paling dianyeli kan begitu kan. Sampaikan aja, mohon maaf Ibu, ini masih praktek riba. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyimpan uang saya di sini. Kalau masalah PKK-nya ikut silahkan, paham? Tapi kalau masalah simpan pinjam dengan cara seperti itu, kami tidak mau terlibat. Makanya at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saya ibaratkan ya, meskipun cuman pegawai yang dia disuruh bakul satenya mencentelkan gambar pornografi artis setengah telanjang, meskipun dia nyentelkan saja, dia ikut terlibat dalam praktek haram tersebut, maka setiap orang yang melihat gambar tersebut dengan hawa nafsu, maka yang nyentelkan, warung satenya, fotografernya, artisnya, tukang cetaknya, semua ikut mengandung dosanya. Jadi siapapun, makanya dosa oleh Allah itu ditutup serapat-rapatnya. Siapa yang terlibat diancam. Dan pahala pun sama. Pahala itu dibuka selebar-lebarnya. Siapapun yang terlibat ikut dapat pahala. Mandala al khairin. Meskipun dia cuma tunjukkan, ibu-ibu, masjid ini akan ada renovasi. Bagi ibu-ibu yang mau berinfak, monggo saya persilakan. Saya cuma menyampaikan itu, lalu datanglah orang 50 juta nyumbang. Saya ikut mendapatkan pahala dia. Saya yang menunjukkan amal soleh ini. Enak atau tidak? Enak ibu-ibu. Nah, maka terlibatlah dalam setiap kebaikan. Jadi panitia itu pahalanya oke ibu-ibu. Tenang, meskipun sport jantung juga ya. Satir atau teko-teko ya. Demikian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.